Renungan Harian 14 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Seorang Manusia Kecil Tapi Raksasa Bagi Tuhan. Nats yang diambil 2 Korintus pasal 10 ayat 1-7. Ini adalah hari besar dalam sejarah kaum baptis di Southland, meskipun belum pernah dirayakan seperti itu. Pada tanggal 14 November 1855, hari ini sekelompok kecil baptis menyerbu wilayah selatan dengan Injil. Sampai saat itu hanya sedikit kemajuan yang dicapai oleh gereja baptis reguler di selatan. Namun Reverend Subal Steers dibantu oleh saudara iparnya Daniel Marshall dan Joseph Britt digunakan oleh Tuhan untuk mengubah suhu rohani di seluruh wilayah tersebut. Kelompok kecil baptis itu berjumlah 16 orang ketika mereka tiba di Sandy Creek, North Carolina. Namun dalam waktu 1 tahun mereka memiliki 606 anggota. Namun yang lebih penting adalah kenyataan bahwa gereja baptis Sandy Creek dalam 17 tahun menjadi gereja induk bagi 42 gereja dan menghasilkan 125 pengkhotbah. Pada saat ini, para pembaca sudah menyadari betul kecintaan dan rasa hormat penulis terhadap kaum baptis terpisah atau separate baptist. Namun, sudah sepantasnya kita memusatkan perhatian pada pemimpin gerakan yang begitu mempengaruhi apa yang disebut wilayah sabuk Alkitab itu. Saya telah menegaskan sebelumnya dan masih berpendapat bahwa wilayah atau sabuk Alkitab pada kenyataannya adalah wilayah sabuk baptis terpisah di Amerika. Subal Steers lahir di Boston, Massachusetts pada tanggal 28 Januari 1706. Latar belakang agamanya adalah Presbyterian. Pada tahun 1740, kebangkitan rohani besar dialami melalui khotbah-khotbah George Whitefield. Banyak orang bertobat dari gerakan spiritual besar itu yang dikenal sebagai New Lights atau cahaya baru atau kaum separate atau terpisah. Pada tahun 1745, Steers mengasosiasikan dirinya dengan kelompok Kristen ini. Meskipun pendidikannya terbatas, dia terkesan dengan panggilan untuk berkhotbah. Yang patut dipuji, Steers mengabdikan dirinya untuk membaca secara ekstensif. Karena yakin akan penyelaman orang percaya, dia meninggalkan kelompok pembaptis bayi atau pedobaptis pada tahun 1751. Pada tanggal 20 Mei 1751, Steers dibaptis oleh Reverend White Palmer, seorang gembala sidang baptis di Toland, Connecticut. Beberapa bulan kemudian dia ditabiskan dalam pelayanan baptis dan dia mulai melakukan perjalanan dan berkhotbah. Pindah ke Opencon Creek di Barclay County, Virginia pada tahun 1754. Ia ditemani oleh saudara iparnya Daniel Marshall dan keduanya terus berkhotbah di daerah tersebut. Reverend Steers tidak puas dengan hasilnya. Dan ketika dia menerima surat dari seorang temannya pada tanggal 13 Juni 1755 yang mengundangnya ke Carolina Utara, dia merasa dipimpin oleh Tuhan untuk menerima tantangan tersebut. Kita hanya mempunyai gambaran singkat mengenai abdi Allah ini, namun izinkan saya membagikannya. Morgan Edwards, yang sering berpergian di antara kaum baptis untuk mendapatkan bahan-bahan sejarah, menulis sebagai berikut. Tuan Steers hanyalah seorang manusia bertubuh kecil, tetapi seorang yang memiliki sifat alami yang baik dan penilaiannya yang baik. Mengenai pembelajaran, dia hanya memiliki sebagian kecil, namun ia cukup akrab dengan buku. Suaranya musikal dan kuat, yang dikelola sedemikian rupa sehingga pada suatu saat membuat kesan lembut di hati dan mengeluarkan air mata dari mata dengan cara mekanis. Dan di saat lain dia dapat mengguncang sangat menegangkan dan melemparkan naluri hewani ke dalam kekacauan dan gangguan. Tyndale Land, yang akhirnya menjadi pemimpin di kalangan baptis Tennessee, menulis tentang pengamatannya terhadap Reverend Steers sebelum keselamatannya sendiri. Ketika ketenaran khotbah Tuan Steers telah mencapai yakin tempat saya tinggal, saya merasa penasaran untuk pergi ke sana dan mendengarkan dia. Saat aku tiba, aku
aku melihat seorang lelaki tua terhormat duduk di bawah pohon persik dengan sebuah buku di tangannya, dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Dia langsung menatapku, yang membuatku merasa seperti belum pernah aku rasakannya sebelumnya. Aku berbalik untuk keluar dari tempat itu, tapi tidak bisa melanjutkan jauh. Aku berjalan ke sana kemari, terkadang menatap matanya saat aku berjalan. Kegelisahanku bertambah dan menjadi tak tertahankan. Aku menghampirinya, berpikir bahwa salam dan berjabat tangan akan melegakanku. Tapi yang terjadi sebaliknya. Aku mulai berpikir dia punya mata yang jahat dan harus dijauhi. Tapi dengan menghindarinya, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, seperti seekor burung bisa menghindari ular derik. Saat ia mengarahkan pandangannya ke sana, ketika dia mulai berkhotbah, kegelisahanku semakin meningkat, sehingga alam tidak dapat lagi menahannya dan aku terjatuh ke tanah. Pada tahun 1758, Reverend Stearns mengunjungi 9 gereja baptis yang telah didirikan, dan dia mengundang setiap gereja untuk mengirimkan utusan untuk membentuk asosiasi gereja. Oleh karena itu, Sandy Creek Association dibentuk untuk berkhotbah, menyanyi, dan berbincang tentang apa yang sedang dilakukan Tuhan di seluruh wilayah tersebut. Banyak hati tergugah dan umat Tuhan maju untuk menyebarkan Injil. Berbeda dengan banyak pertemuan asosiasi di zaman modern. Pada kebaktian ini, api kebangunan rohani seringkali berkobar ketika orang-orang kudus mencari Tuhan. Setelah 12 tahun pertemuan-pertemuan seperti ini, untuk lebih mengakomodasi gereja-gereja yang datang dari jarak yang semakin jauh, asosiasi tersebut dibagi menjadi 3 asosiasi yang mewakili gereja-gereja di Carolina Utara, Carolina Selatan, dan Virginia. Pengakuan tentang sumbangsi mereka lambat diberikan, namun baru-baru akhirnya dikatakan, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa baptis terpisah secara historis dan turun-temurun merupakan komponen utama kehidupan baptis di selatan, baik di kalangan kulit putih maupun negro. Yang lain menulis, seorang pengkhotbah dengan kekuatan yang tidak biasa, Stearns bertubuh kecil tetapi berkepribadian kuat. Sebagai pengaruh utama dalam penyebaran mereka atau baptis terpisah yang cepat, ia membantu memperkuat mereka dengan doktrin Calvinis yang telah dimodifikasi dan semangat penginjilan. Seorang sejarawan baptis yang setia akan memberikan jasa yang besar bagi masyarakat pembaca dalam menghormati sosok yang kenangannya kita hormati hari ini dengan menulis biografi lengkap. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kenangan akan hamba Tuhan seperti Subal Stearns, pemimpin visioner dari kaum baptis di wilayah selatan Amerika Serikat. Renungan tambahan Dr. Sento Liau. Poin pertama, Subal Stearns seorang Presbyterian yang kerohaniannya dibangkitkan oleh George Whitefield yang menjadi orang Kristen lahir baru. Presbyterian itu sama dengan Reformed yang adalah gereja dengan doktrin Calvinisme dan pembaptis bayi. George Whitefield dan banyak pengkhotbah hebat sesungguhnya bukan Calvinis murni, karena mereka masih percaya bahwa seseorang sangat memerlukan berita Injil untuk lahir baru. Orang-orang lahir baru di gereja Presbyterian saat itu menjadi orang separate atau terpisah dari mereka yang tidak lahir baru yang mati kerohaniannya. Kelompok separate ini karena lahir baru. Ternyata Roh Kudus di dalam hati mereka mendorong mereka mengejar kebenaran, dan hasilnya banyak dari mereka menjadi orang baptis. Poin kedua, dikatakan bahwa Subal Stearns adalah orang yang badannya kecil tetapi dengan pikiran yang besar dan kuat. Bisa kita bayangkan kehebatan seorang yang bisa menggerakkan rombongan penginjilan ke arah selatan dan berhasil membangun begitu banyak gereja. Daud adalah orang yang badannya kecil, tidak seperti Saul. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, dia mengalahkan Goliat, manusia terbesar saat itu. Daniel bukan orang yang bertubuh besar, namun ia memiliki jiwa yang besar sehingga bisa menaklukkan singa dan raja oleh penyertaan Tuhan. Saya ingin menghibur orang-orang yang tidak memiliki tubuh yang besar, bahwa Anda bisa melakukan pekerjaan besar oleh penyertaan Tuhan. Maka itu,
Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, persembahkanlah dirimu dan carilah perkenanan dan penyertaan Tuhan. Anda bisa melakukan perkara besar. Poin ketiga, menarik sekali dari bacaan di atas dikatakan bahwa Subal Stearns memodifikasi Calvinisme. Calvinis sejati yang percaya bahwa Tuhan sudah tetapkan jumlah orang masuk surga dan neraka. Bahkan nasib tiap-tiap orang sudah pasti ke surga atau neraka. Logisnya, tidak mungkin bersemangat memberitakan Injil karena rajin atau malas tidak akan mengubah apapun. Subal Stearns yang begitu semangat memberitakan Injil itu karena ia memodifikasi Calvinisme. Kita tidak tahu cara memodifikasinya bagaimana, karena logisnya Calvinisme itu seperti sebuah rangkaian yang jika salah satu bagiannya lepas, maka akan berantakan keseluruhannya. Silakan mendalami Calvinisme, saya yakin Anda akan temukan kekacauannya. Demikian renungan hari ini 14 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.